Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di channel Cerita Hantu Klasik. Cerita kali ini datang dari era 90-an. Sebuah masa yang penuh dengan kisah-kisah misterius. Cerita ini dialami langsung oleh om saya yang waktu itu menjabat sebagai kepala desa. Sore itu, langit masih tampak cukup cerah. Khas musim kemarau panjang. Setelah menyelesaikan tugasnya di kantor desa, om saya bergegas menuju ladang yang letaknya lumayan jauh di selatan desa. Dalam perjalanan menuju ladang, ia berpapasan dengan banyak warga yang sudah dalam perjalanan pulang. Maklum saja, hari sudah beranjak sore dan sebentar lagi akan gelap. Tapi karena musim kemarau membuat ladang kekeringan, om saya harus rutin mengeceknya setiap pagi dan sore, memastikan aliran irigasi sampai ke lahan pertanian miliknya. Tak lama kemudian, dari kejauhan, ia melihat salah seorang bude yang masih sibuk bekerja di ladangnya. Karena merasa heran, om saya pun menyapa, "Mbak, sudah sore. Hampir maghrib loh, kok belum pulang?" Bude itu menjawab, "Iya nih, tanggung, sedikit lagi selesai." Om saya kemudian berkata, "Oh ya sudah, Mbak, aku juga mau lihat irigasi dulu di bawah sana." Bude itu pun membalas, "Iya, sudah sana, tapi jangan lama-lama ya, sudah mau maghrib." Om saya lalu bergegas melanjutkan perjalanannya untuk mengecek saluran irigasi. Sesampainya di lokasi, ia mendapati ada sebuah tanggul yang jebol. Ini masalah besar, karena air jadi tidak bisa mengalir sampai ke lahan pertanian. Mau tidak mau, ia harus memperbaikinya saat itu juga. Jika ditinggal, bisa-bisa seluruh jalur air rusak dan ladang semakin kering kerontang. Waktu berlalu begitu cepat. Hampir 1 jam dihabiskan untuk memperbaiki tanggul yang jebol itu. Akhirnya, pekerjaan selesai. Tepat saat suara azan maghrib mulai berkumandang dari kejauhan. Tanpa buang waktu, om saya segera membersihkan diri dan bersiap untuk pulang. Hari sudah benar-benar gelap dan sialnya, ia tidak membawa senter atau alat penerangan apapun. Dalam perjalanan pulang yang remang-remang, ia kembali melihat sosok bude tadi. Tapi kali ini, posisinya aneh. Sosok itu berdiri di pojok ladang, dekat dengan saluran air atau yang biasa disebut grojogan. Penampilannya pun berbeda. Sudah bersih dan rapi, mengenakan kebaya hijau khas perempuan Jawa. Sepertinya sudah bersiap untuk pulang. Dari jarak yang agak jauh, om saya kembali menyapa, "Sudah malam kok belum pulang juga, Mbak?" Namun, kali ini tidak ada jawaban sama sekali. Sosok itu hanya diam membisu, berdiri membelakangi om saya. Seketika, bulu kuduk om saya berdiri. Suasana yang tadinya biasa saja mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Sosok bude yang tadinya hanya diam, tiba-tiba mulai tertawa cekikikan. Hihihi. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia membalikkan badannya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat om saya lari tunggang langgang tanpa berani menoleh ke belakang sedikit pun. Ia terus berlari sekuat tenaga sampai tiba di rumah dengan napas terengah-engah. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakan semua kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. Menurut cerita orang-orang tua di desa, di dekat lokasi itu memang ada sebuah kompleks makam tua yang sudah lama sekali tidak digunakan. Konon, makam terakhir di sana digunakan puluhan tahun yang lalu untuk mengubur seorang perawan tua, seorang gadis yang hingga akhir hayatnya tidak pernah menikah. Sejak saat itu, kompleks makam tersebut ditinggalkan karena lokasinya yang jauh
dan medannya yang sulit dijangkau. Keesokan harinya, karena masih penasaran, om saya bertemu dengan Bude yang sebenarnya dan bertanya, "Mbak, kemarin pulang dari ladang jam berapa?" Bude itu menjawab bahwa beliau sudah pulang tidak lama setelah om saya turun untuk mengecek irigasi. Dari jawaban itu, sudah bisa dipastikan sosok yang ditemui om saya saat perjalanan pulang bukanlah Bude yang ia kenal, melainkan sosok lain yang mungkin hanya iseng ingin menampakkan diri. Dari kisah ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika waktu menjelang maghrib, sebaiknya kita segera meninggalkan semua aktivitas duniawi dan bersiap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Waktu pergantian hari memang seringkali menjadi momen di mana dunia kita dan dunia mereka menjadi sangat tipis. Ikuti terus keseraman cerita-cerita lainnya hanya di channel Cerita Hantu Klasik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.